Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Kali ini format videonya berbeda ya, karena saya akan membahas mengenai Fukushu, Mondai atau Fukushu bagian B. Ini ada di halaman 64 yang membahas tentang dari bab 4 hingga bab 7 buku Minano Nihongo Japan Version yang edisi terbaru. Saya sampaikan sekali lagi, soal-soal yang dibahas di sini atau Monda yang dibahas di sini hanya berdasarkan buku Minano Nihongo yang edisi baru saja. Karena untuk minasang yang punyanya buku Mina yang edisi lama, yang covernya itu ada gambar topeng, itu adalah versi yang lama. Dan ternyata bagian Fukushu atau bagian Mondainya, bagian soal-soalnya itu lumayan banyak terdapat perbedaan. Jadi, di video ini saya hanya membahas yang buku Mina edisi baru saja. Dan di sini untuk pembahasannya, displaynya saya buat seperti ini ya. Karena jika saya mengambil langsung dari bukunya, saya takut kena copyright. Oleh karena itu, saya pikir rasanya tampilan display seperti inilah yang paling aman. Jadi, semua soal-soal yang ada di buku Mina, khususnya yang ini, bagian Fukushubi halaman 64, ini saya ketik ulang semuanya di sini, soal-soalnya. Kemudian saya langsung lengkapi dengan jawaban-jawaban yang benar. Kemudian nanti akan saya jelaskan dan juga kita cari artinya apa bagian-bagiannya satu persatu. Kenapa sih di sini saya membuat penjelasan mengenai pembahasan Fukushu atau Mondai? Karena ada satu hal yang sangat disayangkan dari buku Minano Nihongo ini ya. Karena ternyata yang terbitan di Indonesia itu tidak dilengkapi dengan kunci jawaban. Kalau kita beli buku Minano Nihongo-nya itu yang terbitan asli dari Jepang, itu ada dilengkapi dengan pelengkap gitu ya, ada lampirannya, itu berisi mengenai itu tadi, kunci jawabannya ada semua. Sedangkan kita kalau belajarnya otodidak, ada soal tapi tidak ada kunci jawabannya. Ya, kita kan susah untuk mencari kebenarannya ya. Jawaban kita itu sudah benar atau belum. Dan selain itu, semakin banyak yang bertanya kepada saya, Mondai ini halaman sekian, nomor sekian, ini jawabannya apa yang benar? Penjelasannya bagaimana? Nah, daripada saya satu-satu menjawabnya, jadi lebih baik, saya bikinkan saja ya untuk video pembahasannya, begitu. Mungkin nanti minasang jika punya saran untuk tampilan penjelasan Mondai ini yang lebih bagus, tolong tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sementara yang bisa saya usahakan bentuk displaynya adalah seperti ini. Kita masuk pada bagian yang pertama, tugasnya yaitu melengkapi partikel. Jadi di buku itu model soalnya adalah ada kalimat yang lengkap, kemudian ada di bagian tengah-tengahnya itu kurung yang kosong itu harus kita isi dengan partikel. Oke, coba kita akan baca dari bagian re. Watashi wa jose santosu desu. Saya adalah Jose Santosu. Partikel yang diperlukan yaitu partikel wa, yang fungsinya adalah menunjukkan topik atau menunjukkan subjek dari kalimatnya. Pada bagian ini, partikel wa bisa kita artikan adalah Hai, ichiban. Watashi wa Burajiru kara kimashita. Saya datang dari Brazil. Jadi, partikel kara di sini artinya adalah dari. Kemudian kita menggunakan kata kerja kimashita, karena ini sudah terjadi ya, jadi tensisnya harus menggunakan tensis lampau. Lanjut ke kalimat berikutnya,
Burajiro ea no shain desu. Karyawan dari Brazil Air. Sebetulnya di bagian ini partikel no tidak memiliki arti, tapi dia itu memiliki fungsi untuk menggabungkan dua kata benda yang memiliki hubungan menerangkan dan diterangkan. Kita lihat tadi ya, Burajiro ea no shain desu. Karyawan Brazil Air. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kata benda yang di depan ini sifatnya menerangkan kata benda yang ada di sesudahnya partikel no. Itu fungsi partikel no. Kemudian kita lihat nibang. Kino tomodachi to osake o nomimashita. Kemarin minum sake bersama teman. Partikel to di sini memiliki arti bersama. Bersama siapa kita melakukan suatu aktivitas. Kemudian partikel o di sini dia tidak memiliki arti, tapi dia memiliki fungsi untuk menunjukkan objek kalimatnya itu yang mana. Objek kalimatnya kalau dalam kalimat ini adalah osake. Jika masih ada yang bingung, objek itu apa? Objek itu adalah kata benda yang dikenai tindakan. Jadi kita lihat osake di sini itu dia dikenai tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya adalah diminum. Oleh karena itu, osake menjadi bagian objek dari kalimatnya yang diikuti dengan partikel o. Kemudian di sini ada tambahan o ya. Tambahan o di sini sebetulnya sifatnya supaya bagian kata sake itu terasa lebih sopan. Jadi sekalipun kita tidak pakai o, kita cuma pakai sake saja, itu pun juga tidak apa-apa. Osake o nomimashita. 12 ji ni nemashita. Tidur pada jam 12. Poin utama pada kalimat ini adalah penggunaan partikel ni. Partikel ni di sini sebetulnya bisa diartikan, boleh juga tidak diartikan ya. Jadi, misalkan kita cuma mengartikan tidur jam 12 gitu aja, itu tidak apa-apa. Jadi, yang penting fungsinya, kita tahu partikel ni itu fungsinya untuk menunjukkan keterangan waktu. Keterangan waktu kapan terjadinya aktivitas. Harus pakai ni, diletakkan setelah bilangan waktunya ya. Hai, sambang. Kesa nani mo tabemasen deshita. Tadi pagi tidak makan apapun. Partikel yang diperlukan adalah partikel mo. Mo di sini kalau dia bertemu dengan kata tanya, kalau diawali kata tanya, kemudian diikuti dengan mo, maka mo di sini artinya adalah pun. Walaupun kita di awal sudah tahu bahwa partikel mo kan artinya juga. Kenapa dia jadi pun di sini? Ya karena sebelum partikel mo ini ada kata tanya, ada nani. Maka kalau kita lihat nani mo, maka artinya adalah apapun. Di sini untuk kata kerjanya menggunakan tensis lampau karena ada keterangan waktunya kesa, tadi pagi. Kemudian kita lanjut ke kalimat berikutnya. Densha de kaisha e ikimashita. Pergi ke perusahaan atau kantor menggunakan kereta. Partikel D di sini artinya adalah menggunakan, diletakkan setelah benda yang menjadi alat kita melakukan aktivitas. Jadi menunjukkan alat
yang digunakan saat beraktivitas. Ini adalah fungsi dari partikel D di nomor 3 ini. Kemudian untuk partikel E, di sini artinya adalah ke, yang menunjukkan tujuan kita mau pergi kemana. Hai, Yongbang. Kaisha no hiru yasumi wa 12 ji kara 1 ji made desu. Istirahat siang perusahaan dari jam 12 hingga jam 1. Di sini untuk partikel kara ini artinya dari, menandakan dari waktu kapan kita melakukan aktivitas. Dan kebalikannya adalah made yang menunjukkan kapan waktu kita berakhir aktivitasnya, yang bisa kita artikan hingga atau sampai. Kemudian shokudo de niku to yasai o tabemashita. Makan sayur dan daging di kantin. Kita lihat di sini ada partikel D yang memiliki arti yang lain, yaitu di. Jadi menunjukkan di mana kita melakukan suatu aktivitas. Shokudo de, di kantin. Kemudian ada partikel to yang memiliki arti dan. Di sini menjelaskan nikuto yasai, sayuran dan daging. Kemudian partikel O di sini dia tidak memiliki arti, tapi punya fungsi untuk menunjukkan objek apa yang ada di kalimatnya, yaitu yasai. Gobang, gogo, meru de repoto okurimashita. Siang hari, mengirim laporan menggunakan email. Jadi pada bagian ini partikel D artinya adalah menggunakan, karena ini mengarah pada email yang dijadikan alat untuk mengirim laporan. Kalimat berikutnya, Matsumoto-san ni denwa o kakemashita. Menelepon Matsumoto-san. Partikel ni di sini dia tidak diartikan ya. Dia hanya menunjukkan kepada siapa kita menelepon. Karena tadi menggunakan denwa o kakemasu, menelepon. Kepada siapa kita menelepon itu harus diikuti dengan partikel ni. Dan sekali lagi partikel O di sini dia tidak memiliki arti, tapi dia memiliki fungsi untuk menunjukkan objek kalimatnya. Kalau yang bagian ini lebih enaknya kita hafalkannya langsung satu rangkaian begini ya minasang. Denwa o kakemashita. Jadi kalau ketemu denwa o kakemashita berarti artinya adalah menelepon. Hai. 6番、夜、学校で日本人の先生に日本語を習いました. Ini lumayan panjang ya kalimatnya. Kita artikan yoru, malam hari. Dari belakang, naraimashita, mempelajari bahasa Jepang dari sensei, orang Jepang, di sekolah. Kita lihat penggunaan 3 partikel dalam kalimat ini. Partikel D di sini kita artikan di, artinya di, menyatakan tempat terjadinya aktivitas. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah Nihongo o naraimasu, mempelajari bahasa Jepang. Kemudian di sini ada partikel ni, yang fungsinya adalah menunjukkan dari siapa kita mempelajari suatu hal. Karena di sini adalah menggunakan kata kerja naraimasu, maka partikel ni di sini kita artikan dari. Sensei ni naraimashita, mempelajari
dari sensei. Dan partikel o seperti biasa, dia tidak punya arti, tapi dia punya fungsi untuk menunjukkan bagian objek dari kalimat ini. Oke, lanjutnya. Boanoit wa nihongo de konbanwa desu. Boanoit, ini saya tidak tahu ya bagaimana pelafalannya yang benar. Boanoit dalam bahasa Jepang adalah konbanwa. Jadi partikel de di sini ada fungsi khususnya, yaitu menyatakan dalam bahasa apa. Jadi bisa kita gunakan rangkaiannya, yaitu kita berikan dulu keterangan bahasanya bahasa apa. Nihongo de berarti artinya adalah dalam bahasa Jepang. Berikutnya kita menuju ke bagian 2. Tugasnya yaitu melengkapi kata tanya. Jadi model pertanyaannya itu adalah ada kalimat-kalimat, kemudian ada di tengah-tengahnya kurung-kurung yang kosong. Kurung yang kosong itu harus diisi dengan kata tanya. Kita lihat bagian contoh. Konbang, nanji ni kaerimasu ka? Malam ini pulang pada jam berapa? Jadi yang diisikan itu adalah jam berapa nanji. Itulah contoh dari melengkapi kata tanya. Di sini tadi bagian partikel ni, ini saya tuliskan artinya pada ya, tapi sebetulnya pada ini boleh diartikan, bisa juga tidak. Jadi cuma bilang malam ini pulang jam berapa, begitu saja tidak apa-apa. Yang penting kita bisa tahu bahwa partikel ini gunanya untuk menunjukkan waktu terjadinya aktivitas. Shichiji ni kaerimasu. Pulang pada jam 7. Hai, ichiban. Issho ni bangohan o tabemasen ka? Tidak maukah makan malam bersama? Tidak maukah makan malam bersama? Itu ya, partisian-partisian untuk artinya. Di sini kita gunakan adanya kata kerja negatif dan ditambahkan ka. Ini fungsinya untuk membuat kalimat ajakan yang sopan. Tidak maukah makan malam bersama? Ajakan sopan ya. Kemudian bagian titik-titik ini sebetulnya mengindikasikan jawaban dari kalimat pertanyaan sebelumnya. Kemudian dijawab, doko e ikimasu ka? Ya, mau pergi ke mana? Untuk ke mana, bagian mananya ini kita menggunakan doko. Sebetulnya untuk bagian ke ini masuk arti ini ya, partikel e-nya ya. Kalau doko saja, bagian mananya saja. Doko e ikimasu ka? Mau pergi ke mana? Asuka e ikimashou. Ayo pergi ke Asuka. Jadi Asuka ini adalah nama fiktif dari tempat makan, dari tempat restoran ya. Poin utamanya kita menggunakan kata kerja mengajak juga, ikimashou. Jadi menggunakan kata kerja bentuk mas, masnya itu diganti dengan mashou. Kalau ikimas artinya pergi, kalau ikimashou artinya ayo pergi. Kemudian dijawab, ii desu ne. Ii desu ne di bagian ini kita artikannya secara kontekstual ya, bukan secara literal. Jika secara literal artinya adalah bagus ya. Maksudnya di sini bagus itu adalah mengarah pada ajakannya itu adalah ajakan yang bagus. Atau bisa juga kita artikan boleh. Boleh di sini maksudnya adalah mengiyakan ajakan
ini tadi untuk pergi ke Asuka, makan malam bersama. Hai, nih bang. Asuka no denwa bango wa nanbang desu ka? Nomor telepon Asuka berapa? Sebetulnya nambang itu versi panjangnya artinya adalah nomor berapa. Tapi kalau kita gunakan untuk membahas bertanya nomor telepon, itu kita artikan cukup berapa saja. Kemudian dijawab go ni nana go no ni nana ni go des. Di sini ada partikel no. Partikel no ini tidak memiliki arti ya. Dia itu memiliki fungsinya kalau kita menulis bilangan telepon itu kadang kan bagian awal itu adalah nomor kode areanya ya, kemudian ada tulisan strip, baru dilanjutkan dengan nomor yang berikutnya agak panjang. Nah, bagian stripnya itu tadi yang memisahkan antara nomor area dan nomor telepon yang sebetulnya itu digantikan dengan partikel no jika kita menulisnya atau menyebutkannya dalam bahasa Jepang. Pertanyaan berikutnya, Yasumi wa nanyobi desu ka? Liburnya hari apa? Nanyobi. Nichiyobi desu, hari Minggu. Nanji kara nanji made desu ka? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ini sebetulnya adalah mengindikasikan jam berapa buka dan jam berapa tutupnya. Tapi di sini cukup menggunakan nanji kara nanji made desu ka saja tanpa menggunakan kata kerja ya. Dan dijawab hiru 11 ji kara yoru 10 ji made desu. Dari jam 11 siang hingga jam 10 malam. Hai, Yongbang. Karina-san, itsu Nihon e kimashita ka? Karina-san, kapan datang ke Jepang? Jadi di sini kita menggunakan kata tanya itsu yang artinya adalah kapan. Dan kenapa kita menggunakan itsu? Karena kita lihat bagian jawabannya itu menggunakan keterangan waktu yaitu kyonen kimashita. Datang tahun lalu. Hati-hati untuk penulisan kyonen, ini pendek ya minasang, bukan kyonen, tapi kyonen. Oke, kita gunakan itsu, kapan? Setelah itsu, ini bisa langsung digabungkan dengan kalimat berikutnya. Tidak perlu menggunakan partikel ni, karena saya sering menjumpai ada yang belajar bahasa Jepang masih awal ya, itu setelah itsu dikasih partikel ni, karena memang mungkin masih terbawa dengan peraturan sebelumnya bahwa partikel ni itu kalau digunakan untuk menunjukkan waktu itu harus diikuti dengan keterangan waktu sebelumnya ya. Jadi tidak perlu untuk itsu. Untuk itsu bisa langsung digabungkan dengan kalimat berikutnya. Pertanyaan berikutnya, arigato wa Indonesia go de nan desu ka? Arigato dalam bahasa Indonesia apa? Kata tanya yang digunakan yaitu nan, apa? Berdasarkan jawabannya di sini adalah terima kasih. Maka yang diperlukan kata tanyanya adalah nan desu ka? Hai, go bang. Isang nichiyobi nani o shimasu ka? Isang hari Minggu melakukan apa? Yang digunakan adalah kata tanya nani, apa? Dan jawabannya egao mimasu, nonton film. Doko de mimasu ka? Nonton di
mana. Bagian di ini sebetulnya arti dari D ini ya, minasang. Kemudian bagian mana itu sebetulnya milik doko ini saja. Doko de mimasu ka? Nonton di mana? Kobe de mimasu. Nonton di Kobe. Pertanyaan berikutnya, dare to Kobe ikimasu ka? Pergi ke Kobe bersama siapa? Jadi jadi kata tanya dare di sini artinya adalah siapa. Tomodachi to ikimasu. Pergi bersama teman. Nande ikimasu ka? Pergi menggunakan apa? Partikel D di sini artinya menggunakan. Oh, maaf, ini ada salah saya kasih highlight ya. Harusnya bagian menggunakannya itu menggunakan partikel D. Kalau ini harus saya highlight dulu. Oke. Nande ikimasu ka? Pergi menggunakan apa? Apa ya? Menggunakan nani. Chikatetsu de ikimasu. Pergi menggunakan kereta bawah tanah. Hai, Rokubang, ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Hachiji 50 desu. Jam 8 lebih 50 menit. Kita gunakan kata tanya jam berapa? Nanji desu ka? Hai, Sambang. Tugas kita adalah membuat kalimat yang lengkap berdasarkan gambar. Jadi ini ada gambar, ada keterangan jamnya, jam berapa, hal yang dilakukan apa. Dan juga nomor-nomornya ini mengindikasikan nomor soal ya. Nanti ada instruksinya, ada yang setiap nomor itu ada diawali kata apa, nanti kita tinggal melanjutkan. Kita lihat bagian contohnya dulu, yang tertulis itu hanyalah Mira Sangwa. Nah, dari Mira Sangwa ini kita harus mengisi kalimatnya supaya lengkap, tapi harus berdasarkan keterangan yang ada di gambar. Kita lihat di sini ada keterangan Re 1, Re Ichi, jam 6, dia bangun tidur. Oleh karena itu, kalimatnya Mira-san wa asa rokuji ni okimasu. Mira-san, pagi hari, bangun jam 6. Seperti itu contohnya. Dan kita lihat contoh yang kedua, Reni. Reni kita lihat, oh ini ya, Reni ini rentangnya dari jam 9 sampai jam 5. Dan kita lihat indikasinya di sini diawali dengan kaisyawa. Oke, kita membahas perusahaan atau kantornya milik Mirasang ini dari jam 9 hingga jam 5. Kaisyawa Kuji kara goji made desu. Perusahaan atau kantornya dari jam 9 hingga jam 5. Ini merupakan jam kerja ya, jam kerja atau jam aktif dari perusahaannya Mirasang, tempat dia bekerja. Oke, minasang, ichiban kara desu ne. Ichiban, kita cari ichiban ada di sini. Di sini ada, kita lihat Mirasang sedang makan. Sedang makan ya. Kemudian keterangannya jam 7. Oh, ini harus diganti. Mirasang wa shichiji ni asa gohan o tabemasu. Mirasang makan pagi pada jam 7. Hai, nibang. Kita lihat nibang ada di sini.
Dan indikatornya adalah hiru yasumi, istirahat siang. Jadi kita membuat kalimatnya istirahat siang dari jam 12 hingga jam 1. Hiru yasumi wa 12 kara 1 made desu. Istirahat siang dari jam 12 sampai jam 1. Hai, sambang. Sambang ada di sini. Ini kita lihat indikatornya, kaisha. Oh, berarti kita harus membuat kalimat perusahaannya selesai pada jam 5. Kaisha wa 5 ni owarimasu. Perusahaan atau kantornya selesai pada jam 5. Yongbang. Yongbang. Di sini kita lihat Mirasang pulang ke rumah jam 6. Mirasang wa 6 ni uchi e kaerimasu. Mirasang pulang ke rumah pada jam 6. Kemudian kita lihat di Gobang. Ini ya, dia sedang membaca buku. Indikasi waktunya ada dua poin, jam 8 dan jam 10. Jadi, kita bisa membuat kalimat Mirasang belajar dari jam 8 hingga jam 10. Mirasang wa 8 kara 10 made benkyou shimasu. Mirasang belajar dari jam 8 hingga jam 10. Atau ini pun juga bisa kita gunakan kata kerjanya membaca buku. Jadi bisa juga kita gunakan kalimat Mirasang wa 8 kara 10 made hon o yomimasu. Mirasang membaca buku dari jam 8 hingga jam 10. Kita masuk bagian ke nomor 4. Di sini tugasnya adalah mengubah akhiran kalimat berdasarkan tenses. Berdasarkan tenses berarti kita harus memperhatikan kata keterangan waktu yang digunakan dalam kalimatnya ya. Kita lihat dulu bagian contohnya. Mirasang wa Amerika jin desu ka? Apakah Mirasang orang Amerika? Hai, Amerika jin desu. Iya, orang Amerika. Di sini karena tidak ada indikasi keterangan waktu lampau, maka yang digunakan cukup diakhiri dengan des saja. Hai, ichiban. Mainichi shimbun o yomimasu ka? Apakah membaca koran setiap hari? Karena di sini kita menggunakan kata keterangan mainichi, bukan lampau, maka kata kerja yang digunakan adalah bentuk mas, yomimasu. Ie yomimasen. Tidak, tidak baca. Ini pun juga mengikuti jawabannya yang mengindikasikan keterangan waktu itu yang namanya membaca shimbun, membaca koran, dilakukan setiap hari. Oleh karena itu tidak menggunakan tenses lampau. Nibang, ashita byoin e ikimasu ka? Besok, apakah pergi ke rumah sakit? Di sini kita lihat ada keterangan waktu ashita, besok. Berarti kita tidak menggunakan bentuk lampau, cukup menggunakan bentuk mas saja. Ie ikimasen. Tidak, tidak pergi. Dan untuk bentuk negatifnya cukup menggunakan masen saja. Sambang. Kino terebi o
mimashita ka? Kemarin, apakah menonton TV? Hai, mimashita. Di sini menggunakan kata keterangan waktu kemarin, kino. Oleh karena itu, bentuk kata kerjanya harus menggunakan bentuk lampau, yaitu mashita. Yongbang, ototoi doko e ikimashita ka? Kemarin lusa, pergi ke mana? Doko mo ikimasen deshita. Tidak pergi kemanapun. Kata keterangan yang digunakan yaitu ototoi, artinya kemarin lusa. Jadi, karena ini terjadi kemarin lusa, maka kata kerja harus menggunakan bentuk lampau, ikimashita, untuk bentuk positifnya. Sedangkan untuk bentuk negatifnya, ikimasen deshita. Dan satu lagi saya ingatkan, untuk membuat kalimat tidak pergi ke manapun, bagian ke manapun ini menggunakan dokomo. Dokomo ikimasen deshita. Tidak pergi ke manapun. Gobang. Mo hiru gohan o tabemashita ka? Iie, mada desu. Di sini, karena kalimatnya diawali dengan mo, yang artinya sudah, maka otomatis kata kerja yang digunakan haruslah bentuk lampau. Tabemashita. Mo hiru gohan o tabemashita ka? Apakah sudah makan siang? Dan dijawab dengan iie, mada desu. Kalau bilang belum, cukup bilang iie, mada desu. Desnya ini menggunakan bentuk non lampau ya, yaitu pakai des, bukan deshita. Dari kalimat bagian ini, nomor berapa tadi? Nomor 4 ini, sebetulnya ini memberikan maksud kita itu harus menggunakan keterangan tensis dengan baik dan benar, dengan cara harus menghafalkan kosakata keterangan waktu. Ada mainichi, ashita, kino, ototoi, dan lain sebagainya. Harus benar-benar hafal supaya tidak melakukan kesalahan dalam pembentukan kalimat non-lampau atau lampau. Masih tersisa satu nomor lagi, rokubang. Konbang, issho ni biru o nomimasen ka? Malam ini, tidak maukah minum bir bersama? Ini ada salah ketik ya, bukan maukan, tapi maukah. Harus ini ya pakai H. Maukah minum bir bersama? Ini merupakan ajakan. Oleh karena itu, menggunakan kata kerja bentuk negatif, non lampau, dan ditambahkan ka. Dan juga di sini ada keterangan kombang, malam ini atau nanti malam. Jadi bisa kita bayangkan aktivitas ini belum terjadi, karena kan masih mengajak ya. Jadi kita gunakan nomimasen. Ii desu ne. Ya, boleh. Ja, 6 ji ni eki de aimashou. Jadi, jika kita menjumpai adanya kata ja di awal kalimat, itu bisa kita artikan kalau begitu, atau baiklah. Itu bisa menggunakan ja. Kalau begitu, ayo bertemu di stasiun pada jam 6. Jadi, kata kerjanya menggunakan aimashou. Ini pun juga merupakan kata ajakan. Masyo. Jika ada yang bertanya, apa bedanya masenka dan masyo untuk mengajak? Sebetulnya secara artinya itu sama-sama mengajak ya. Tapi untuk tingkat kesopanannya itu lebih sopan yang menggunakan masenka. Begitu. Oke, terus dilanjutkan wakarimashita. Ya, saya mengerti. Bagian sayanya di sini tidak perlu kita artikan, jadi cukup wakarimashita. Itu pun sudah cukup.
Berikutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, bagian kelima. Tugasnya adalah memilih jawaban kata kerja yang tepat. Jadi di setiap nomor ini ada kalimat tanya jawab, kemudian ada bagian di dalam kurung. Ada dua pilihan, ada A, ada B, dan ini kita harus memilihnya salah satu yang tepat untuk digunakan melengkapi kalimatnya. Oke, kita lihat dulu di bagian contoh, re. Kono kasa wa tawapong-san no desu ka? Payung ini milik tawapong-san kah? Atau apakah milik tawapong-san? Karena di sini diawali dengan kata iye, maka yang paling cocok digunakan adalah chigaimasu. Iye chigaimasu, yang artinya tidak, bukan, atau salah. Kalau kita lihat yang di sebelahnya, tawapong sang, harusnya di sini ada sang ya. Tawapong sang ja arimasen, itu artinya adalah bukan tawapong sang. Bukan tawapong sang. Jadi yang paling tepat itu adalah chigaimasu. Iye chigaimasu. Tidak, bukan, atau tidak, salah. Jadi maksudnya itu bukan milik tawapong-san. Ichiban, tawapong-san, kono CD wa anata no desu ka? Tawapong-san, CD ini apakah milik Anda? Iye, tomodachi ni. Yang betul adalah karimashita. Iye, tomodachi ni karimashita. Tidak, saya pinjam dari teman. Untuk kashimashita ini artinya adalah meminjamkan. Hati-hati ya minasan, jangan sampai tertukar dengan karimashita. Jika kita menggunakan kata kerja karimas, maka partikel ni di sini yang biasanya hadir setelah nama orang, itu partikel ni-nya diartikan dari. Karimashita, pinjam dari teman. Jadi hati-hati ya dengan penggunaan partikel ni ini, karena ada juga yang diartikan dari jika digunakan dengan kata kerja tertentu, misalkan pinjam dari siapa, menerima dari siapa, itu menggunakan moraimasu, menerima ya, mempelajari suatu hal dari siapa, itu menggunakan naraimasu. Tadi di soal yang awal-awal kita juga sudah ketemu itu. Oke, nih bang, tawapong-san, sono necktie, suteki desu ne. Tawapong-san, dasi itu bagus sekali ya. Kore desu ka? Tanjoubi ni kanojo ni moraimashita. Inikah saya menerimanya dari pacar di hari ulang tahun? Karena yang ditanya adalah dasinya milik tawapong-san, oleh karena itu tawapong-san bercerita kalau dia itu menerima. Jadi nekutai itu adalah barang yang dia terima dari pacarnya. Kalau agemas ini artinya adalah memberi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah menerima, moraimashita. Sangbang, tawapong-san wa gakusei desu ka? Tawapong-san, apakah seorang pelajar? Bagian seorang di sini tidak perlu kita artikan ya. Jadi sebetulnya cukup apakah pelajar gitu. Begitu saja sudah. Tokidoki sensei desu yo, Suzuki-san ni taigu o oshiemasu.
Kemudian dilanjutkan untuk jawabannya. Kadang-kadang menjadi sensei lo. Suzuki-san ni Taigu o oshiemasu. Mengajar bahasa Thailand kepada Suzuki-san. Karena dikatakan bahwa kadang-kadang dia jadi sensei. Oleh karena itu, kita menggunakan kata kerja yang tepat adalah oshiemasu, mengajar. Mengajar bahasa Thailand kepada Suzuki-san. Hati-hati minasang di sini karena kata kerja yang digunakan adalah oshiemasu. Jadi partikel ni yang muncul setelah nama orang itu bisa kita artikan untuk atau kepada. Yongbang, mo shukudai o shimashita ka? Ie, mada desu. Karena kita lihat bagian jawabannya, ini dia bilang belum, berarti yang ditanyakan apakah sudah mengerjakan PR. Mengerjakan PR ini kita menggunakan kata kerja shimasu. Shimasnya harus dijadikan bentuk lampau karena di sini kita gunakan kata keterangan mo. Apakah sudah mengerjakan PR? Jadi yang tepat adalah shimashita ka. Dan untuk kakimashita ka ini artinya adalah menulis. Apakah sudah menulis PR? Itu tidak tepat. Jadi yang tepat adalah shimashita ka. Hai minasang owarimashita renshubi. Oh, bukan renshubi. Fukushubi wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih minasang untuk waktu yang telah diluangkan sudah belajar bersama channel Yasashi Nihongo. Jika minasang memiliki pertanyaan mengenai topik yang sedang kita bahas kali ini, membahas tentang Mondai, mungkin ada yang belum jelas saya sampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan juga jika minasang ada request untuk membahas Mondai atau soal bab berapa, halaman berapa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Karena khusus untuk yang bagian Fukushu atau Mondai ini, ada kalanya saya random untuk membuat videonya, untuk membahas videonya, karena disesuaikan dengan tingkat urgentnya ya, yang banyak yang bertanya itu bagian mana, itu saya bikinkan terlebih dahulu begitu. Jadi nanti minasang, saya ingin pembahasan Mondai bab berapa, halaman berapa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan saya buatkan pembahasan videonya. Oke minasang, jadi cukup sekian materi belajar kali ini tentang pembahasan Fukushu B dari buku Minano Nihongo Japan Version edisi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Ja, mata ne!